Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini kembali saya akan bagikan sebuah jebakan catur yang sangat tajam. Jebakan ini diberi nama Fakbir Counter Gambit dan satu lagi Adelaide Counter Gambit. Sekarang kita mulai saja. Di sini putih bida E4, hitam E5, dan putih bida F4. Ini adalah gambit raja yang sangat tajam. Dan banyak pemain hitam di sini yang kalau tidak pas melangkah akan kecolongan dan bisa mat mendadak. Nah, di sini saya akan berikan kepada sahabat yang pegang buah hitam bagaimana cara menangani gambit raja yang sangat tajam ini. Dan di sini akan saya berikan dua gambit belasan yang bisa menghancurkan atau menahan ganasnya gambit raja. Yang pertama akan saya bagikan nanti bida D5. Inilah yang dinamakan dengan Fakbir Counter Gambit. Jadi gambit raja kita balas dengan gambit. Dan yang kedua yang akan saya bagikan yaitu Adelaide Counter Gambit yang dimulai dengan bida F5. Tetapi di sini nanti saya tidak membagikan langsung yang bida F5, tetapi pakai langkah perantara kuda C6 duluan. Sekarang saya akan bagikan yang pertama dulu. D5. Ini adalah Fakbir Counter Gambit. Di sini pilihan yang umum untuk putih ada 3. Bida F pukul E, bida D, bida E pukul D, dan kuda F3. Di sini kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari bida F pukul E5. Dan di sini kita mudah saja menjawab dengan menteri skak ke H4. Di sini pilihan putih cuma ada 2. Bisa bidak maju atau raja lari. Seandainya bidak maju, tentu kita menteri pukul bidak E4 skak, menteri tutup, menteri pukul benteng, dan kita sudah sangat unggul. Dan di sini apabila raja yang kedua, kita tetap pukul bidak E4 skak, raja F2, kita gajah C5 skak, raja terpaksa ke G3, menteri pukul bidak. Di sini pilihan daripada putih cuma 2 dan akan mat dalam 2 langkah paling lama. Seandainya di sini raja ke F3, tentu menteri F5 skak, dan di sini bila raja ke G3, tentu menteri G4 skak mat. Dan bila raja ke E2, menteri E4 juga skak mat. Nah, sekarang bila raja yang ke H4, tentu langsung satu langkah mat, gajah E7. Nah, sekarang kemungkinan jawaban putih yang kedua, kuda F3. Maka di sini kita pukul saja bida
F4, dan bila bidak pukul bidak, kita kuda mengancam bidak di D5. Nah, di sini bila kuda yang bantu bidak atau gajah yang bantu bidak, maka kita akan tetap pukul bidak di D5, dan posisi kita lebih bagus daripada putih karena gajah kita sudah hidup semua. Itu artinya posisi kita sedikit lebih baik. Nah, di sini seandainya bidak yang bantu C4, kita kasih lagi gambit bidak C6, putih bidak pukul bidak, kita kuda pukul bidak, dan di sini posisi kita sangat aktif. Gajah hidup sepasang, kuda juga, dan menteri. Dan permainan bisa kita lanjutkan secara normal dengan kedudukan kita yang lebih bagus. Nah, sekarang yang terakhir di fakir counter gambit ini, bidak pukul bidak D5. Di sini kita maju bidak E4. Pilihan dari putih ada dua, bidak maju atau kuda mengancam bidak. Nah, di sini seandainya bidak maju, tentu kita kuda F6 melindungi bidak dan mengancam bidak D5. Dan pilihan putih di sini umumnya ada dua, kuda, dan kita bisa mengikat kuda dengan gajah B4, dan bila dia pukul bidak E4, kita pukul saja dengan kuda, dan bila dia gajah ke E2 membantu kuda yang sudah terikat di C3, kita bisa skak seperti tadi. Di sini tentu raja lari, sebab bila di sini bidak maju, ya kita pukul saja dengan kuda dan bentengnya sudah rahib, dan itu artinya putih sudah gawat. Dan di sini tentu umumnya putih raja E2, maka di sini kita pukul saja kuda dengan gajah. Bila gajah pukul gajah, kita skak, tentu raja terpaksa lari, dan kita kuda D7, posisi kita sangatlah unggul. Dan seandainya putih rakus dan masih ingin memakan kuda dengan raja, maka tentu kita kuda skak, dan satu langkah lagi putih akan mat karena raja tentu E5. Di sini bisa mat dengan menteri ke E3 atau bidak F6 skak mat. Nah, pada posisi ini bila bidak pukul bidak, ya tetap kita pukul bidak, dan di sini pilihan daripada putih ada dua, bisa kuda ke C3 atau gajah ke D3, maka langkah kita tentu tetap skak ke H4, dan putih tetap hancur, sebab bila bidak maju, ya kuda pukul bidak, apapun langkah putih kita tinggal pukul benteng. Misalkan raja D2, kita pukul benteng, atau di sini bidak yang pukul kuda, maka juga kita pukul benteng.
dan posisi hitam jelas sangatlah unggul. Nah, sekarang yang kedua, pada posisi ini saya akan bagikan Adelaide counter gambit yang dimulai dengan bidak maju F5. Tapi di sini saya tidak akan langsung memainkan langkah ini. Kita pakai dulu langkah perantara. Kuda C6. Dan di sini saat putih kuda F3, baru kita mainkan bidak F5, Adelaide counter gambit. Nah, di sini ada 3 pilihan daripada putih. Bidak pukul bidak E5, bidak E4 pukul F5, dan kuda pukul bidak E5. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Di sini seandainya bidak F pukul E, tentu kita bidak pukul bidak E4. Di sini langkah terbaik kuda cuma 1, mundur ke G1, dan kita pukul bidak E5. Bila menteri putih skak H5, kita bisa tutup dengan kuda G6. Bila putih kuda ke C3 mengancam bidak E4, kita bisa kuda F6 melindungi bidak E4 sekaligus mengancam menteri. Dan bila menteri mundur ke E2, kita bidak D5 dan posisi kita sudah sangat unggul. Coba Anda perhatikan, gajah kita sudah terbuka, bidak kita sangat kuat, kuda kita dan gajah kita. Silakan Anda lanjutkan permainan dan Anda punya peluang untuk menang. Nah, sekarang yang kedua, seandainya E pukul F5, maka tentu kita bidak pukul maju E4 mengancam kuda. Di sini langkah kuda cuma ada 2. Bila kuda G5 mengancam bidak E4 dan rencana tentu menteri skak ke H5, maka di sini kita langkah sederhana. Kuda F6 melindungi bidak E4 dan melindungi rencana menteri skak ke H5. Nah, di sini bila kuda yang ke E5, tentu kita sama juga, kuda ke F6 melindungi petak H5 dan bidak E4. Dan di sini posisi kita lebih unggul, kita bisa berencana untuk melanjutkan dan nanti menekan bidak di F5. Nah, sekarang yang terakhir pada gambit Adelaide counter ini, kuda pukul bidak E5. Di sini tentu kita kuda pukul kuda, putih bidak pukul kuda, dan kita skak ke H4. Pilihan putih cuma ada 2, bisa bidak G3. Seperti tadi kita menteri pukul bidak E4, menteri tutup, menteri pukul benteng, dan kita sudah sangat unggul. Dan pada posisi ini, ya bila raja yang lari, sama juga. Kita pukul bidak E4, skak, raja terpaksa ke F2, kita gajah skak, raja G3, kita bidak maju, skak, raja F3, kita bidak E5, D5, gajah skak, bidak maju, menutup,
kita bidak pukul potong, skak, raja terpaksa pukul, menteri pukul bidak skak, raja terpaksa ke G2, menteri G5 skak, raja F3, menteri G4 skak mat. Nah sahabat catur, itu tadi sebuah jebakan catur yang sangat tajam dan sangat layak untuk Anda pelajari dan Anda praktekkan dalam permainan catur cepat, catur online, ataupun catur klasik. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini overloading of fish atau menambah tekanan. Silakan cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.